Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Kita kembali berjumpa di Kita Pun Sekolah Minggu hari ini. Minggu ini kami yang akan menemani adik-adik pun sekolah minggu di rumah. Nah adik-adik, kami Misan sendiri, ada Kak Iga, ada Kak Ardi, juga ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani Kita Pun Sekolah Minggu hari ini. Nah adik-adik yang di rumah sudah siap sekolah minggu kok belum? Kalau belum, mari kita tenangkan hati, kita duduk manis-manis di depan HP masing-masing, dan kita akan memulai kita pun sekolah minggu. Kita mau bersyukur pi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih jaga ketong semua dari pagi, siang, malam, bahkan setiap hari. Untuk itu, mari kami mengajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian, Bapakku datang padamu. Katakan, Bapakku datang padamu. Di rumah, mari kita tenang, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami semua Bapa. Kami bisa berkumpul Bapa untuk sama-sama bersekolah minggu. Kiranya Allah boleh memberkati sekolah minggu kami ini Bapa, baik kakak-kakak di gereja maupun adik-adik di rumah. Biarlah kami semua dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ini doa, ini sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu kali lagi, shalom. Shalom Kak Ardi. Shalom Kak Iga. Siap puji Tuhan belum? Nah, kakak-kakak di sini siap puji Tuhan. Kami berharap adik-adik yang di rumah juga siap untuk puji Tuhan. Untuk itu, mari kami ajak lagi adik-adik semua tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian. Halo halo, hello hello, ola ola. Ingat ada gerakan, jangan lupa pakai gerakan. Semuanya senang.
Iga kayaknya dan Kak Ardi kurang semangat harus lebih semangat biar adik-adik yang di rumah justru semangat. Nah, masih dalam keadaan berdiri, kita mau sama-sama menyanyikan pujian, satu pujian lagi. Kak Iga bisa tebak sonde ini nih pujian apa? Ini pujian nih mengajarkan ketong untuk selalu sabar, sonde suka marah-marah. Kak Ardi tahu kok, Kak Iga tahu kok. Apa Kak Ardi? Untuk itu mari kita sama-sama mengangkat ini pujian KASIH. Ingat masih ada dia penggerakan, jadi pakai gerakan juga. Kali lagi KASIH. Kasih itu sabar. Sekali lagi KASIH. Adik-adik yang di rumah, tadi kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Jessie. Untuk itu yang belum siap Alkitab, mari kita siap Alkitab. Dan sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Buka Alkitab. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang akan Kak Jessie bawa. Untuk sebelum itu, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami ya Bapa. Anak-anak yang mendengarkan juga hamba-Mu yang membawakannya untuk mereka ya Bapa. Ya Bapa, Allah Bapa kami di surga, inilah doa dan harapan kami, hanya dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, ketemu punya firman minggu ini terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kak Jessie ulangi, kita punya firman hari ini terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20.
Kalau sudah buka Alkitabnya dan dapat ayatnya, Kak Jesi akan membacakannya untuk adik-adik semua. Kejadian 33 ayat 1 sampai ayatnya ke-20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapatkan kasihmu. Terimalah persembahanku ini dari tanganmu, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyebut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan ternaknya dibuat gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Sukot. Dalam perjalanannya dari padang Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Nah, shalom adik-adik semua, apa kabar? Kabar harap ketong semua selalu baik-baik, selalu sehat, dan Tuhan selalu menjaga ketong semua. Nah, jadi hari ini ketong akan sama-sama belajar tentang 2 orang tokoh, yaitu Yakub dan Esau. Nah, di sini Kak Jesi punya gambar kedua orang tokoh tersebut, yaitu Yakub dan Esau. Mungkin di rumah adik-adik ada yang tahu kok siapa itu Yakub atau siapa itu Esau. Nah, kalau ada yang belum tahu, di sini Kak Jesi akan menjelaskan sedikit cerita dari awal tentang kedua orang bersaudara ini. Jadi di sini Yakub dan Esau ini adalah merupakan saudara kembar. Tapi yang lahir duluan itu, yang keluar duluan adalah Esau.
dan yang keluar kemudian itu Yakub. Nah, kalau orang tua dari Yakub dan Esau ini adalah Ishak dan Ribka. Yang minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang Ishak mendapatkan Ribka, memperistri Ribka. Nah, di sini ada gambarnya Yakub dan Esau. Nah, pada saat mereka lahir, Esau ini anak yang sangat gagah, anak yang sangat perkasa. Dia suka berburu di padang gurun, berburu hewan-hewan, dan dia sangat disayangi oleh dia punya ayah, yaitu Ishak. Sedangkan Yakub ini dia sangat cerdik, dia sangat pintar, dan dia juga suka membantu dia punya ibu di kemah atau di dapurnya rumah. Jadi kalau ini kalau Esau sangat disayangi oleh Ishak, kalau Yakub dia sangat disayangi oleh Ribka yang adalah dia mama. Nah, setelah itu singkat ceritanya, ketika dua sudah besar, akhirnya tiba saatnya untuk Ishak memberikan hak kesulungan untuk dia punya anak, yaitu Esau. Karena di sini memang Esau adalah anak sulung atau anak pertamanya. Kalau ketong bisa baca di pasal-pasal sebelumnya atau pas Esau dan Yakub lahir. Nah, akhirnya tiba saatnya untuk Ishak memberikan hak kesulungan itu. Tetapi di sini Esau sangat ceroboh. Jadi dengan liciknya akhirnya Yakub nih berpikir untuk mau merebut itu hak kesulungan. Dan dia punya mama yang adalah mama Ribka malah membantu dan memberikan saran untuk merebut itu hak kesulungan atau berkat yang akan diberikan oleh dia punya bapak, yaitu bapak Ishak. Nah, kalau hak kesulungan atau berkat kesulungan dulu itu sangat penting karena itu dari Allah langsung, dari orang tua kepada anak sulungnya, dan itu sangat penting pada zaman itu. Jadi dengan liciknya akhirnya Yakub yang mendapatkan itu hak kesulungan. Nah, setelah Esau tahu kalau Yakub sudah merebut hak kesulungannya, Esau sangat marah. Dia sangat membenci Yakub karena sudah merebut hak kesulungan itu. Dia sangat membenci Yakub dan di pikirannya Esau tuh mau membunuh Yakub. Jadi karena diketahui oleh dia punya mama, diketahui oleh mama Ribka, akhirnya mama Ribka kasih tahu di Yakub untuk lari ke Padan Aran. Nah, di sana di Padan Aran tuh pamannya Yakub dan Esau ini namanya Laban tinggal di sana. Jadi akhirnya mama Ribka menyuruh Yakub untuk tinggal saja atau lari saja ke Padan Aran dan tinggal di dia punya paman perumah namanya paman Laban. Akhirnya Yakub pun mengikuti dia punya mama punya suruhan, dia pergi ke Padan Aran, dia sampai ke dia punya paman namanya paman Laban. Nah, di sana akhirnya Yusuf sudah hidup enak-enak di sana. Yusuf dia sangat dijahati oleh dia punya paman Laban, dia ditipu habis-habisan oleh dia punya paman Laban waktu dia mau memperistri paman Laban pu anak itu Rahel. Nah, tapi karena perkenanan Tuhan, karena Tuhan menyertai Yakub, akhirnya dengan cobaan-cobaan yang dilakukan oleh dia punya paman Laban, akhirnya Yakub semakin tumbuh menjadi orang yang cerdas, makin tangguh, dan juga dia punya harta kekayaan makin banyak. Nah, setelah itu setelah beberapa waktu dia sudah punya istri, dia sudah punya beberapa anak, akhirnya dan juga banyak harta. Akhirnya Yakub ini berpikir untuk kembali ke dia punya tanah kembali, yaitu di tanah Kanaan. Tetapi Yakub ini berpikir, kayaknya beta harus berdamai dengan beb kakak Esau. Kayaknya sebelum ke Kanaan beta harus minta maaf dulu di dia punya kakak Esau.
Karena setelah kejadian yang merebut hak kesulungan, Esau sudah pi sendiri, Yakub juga pi sendiri, dong berpisah selama sekian tahun. Akhirnya karena Yakub berpikir kalau misalkan dia kembali pi tanah Kanaan dan dia sudah berdamai dengan depu kakak Esau, pasti depu hidup akan lebih damai lagi di tanah Kanaan. Nah, singkat ceritanya akhirnya Yakub berpikir untuk bertemu dengan Esau selama perjalanannya ke Kanaan. Tapi Yakub masih sangat takut. Aduh, ini kayaknya bepung kakak Esau nih mau kasih maaf beta koson deh. Tapi kalau dia bunuh beta kemana? Nah, akhirnya ketemu sampai di kitab cerita ya di ayat 33 ini, di pasal 33 ini. Nah, Yakub memberikan, sebelum dia bertemu langsung dengan Esau, dia memberikan beberapa hadiah dulu dia kirim kepada dia punya kakak Esau, karena dia masih takut bertemu dengan Esau, karena dia pikir aduh ini kalau beta dapat bunuh dari kakak Esau kemana nah semua merasa takut. Nah, dia suruh dia punya hamba-hamba pergi mengirimkan hadiah kepada Esau, baru nanti dia menyusul dengan dia punya keluarga dan dia punya kambing domba dong. Nah, akhirnya setelah dong menyeberangi satu sungai Yabok dep nama, akhirnya dia melihat Esau. Dia melihat Esau dari kejauhan dan dia melihat ada 400 orang atau ada 400 pasukan. Wih, lalu sangat banyak yang sama-sama dengan Esau. Nah, jadi apa yang terjadi selanjutnya? Nah, akhirnya akhirnya setelah Yakub menyeberangi itu sungai dan bertemu dengan Esau, Yakub pun memberanikan diri untuk pergi duluan ke dia punya kakak. Walaupun dia berpikir, waduh ini 400 orang nih, pasukan banyak mati, ini mau buat apa? Jangan sampai membunuh beta kok, atau mau ke mana. Nah, tapi dia memberanikan diri untuk kejar dia punya kakak, untuk pergi pi dia punya kakak. Nah, tanpa disangka-sangka, kayak yang kita baca di sini, ternyata Esau pun dan Yakub akhirnya dong bertangis-tangisan, dong berpelukan. Ternyata sonde ada benci atau dendam lagi pada diri Esau. Padahal Yakub sudah merebut dia punya hak kesulungan, hak yang sangat penting waktu itu bagi Esau. Nah, tapi kita lihat di sini, kita bisa baca tadi di firman-Nya, ternyata pas sudah ketemu Yakub, Esau yang memeluk dia punya adik. Akhirnya Dondo bertangis-tangisan di situ. Dondo mungkin melepaskan Dondo kerinduan satu sama lain. Nah, dan dari sini kita bisa tahu kalau Esau sudah mengampuni dia punya adik Yakub. Pasti sangat sulit kalau kita pikir mungkin ketong di rumah ketepung adik atau ketepung kakak ambil ketepung barang tanpa izin ketong marah, mungkin berhari-hari baru ketong mau kasih maaf. Tapi ini hal yang sangat penting bagi Esau, dia punya kepemilikan berkat Esau saya diambil, dia masih mau memaafkan dia punya adik Yakub dan dia mau mengampuni dia punya adik Yakub. Nah, pasti sonde gampang ketong pikir mungkin Esau nih dia tipu-tipu kok atau kemana. Nah, di sini Kak Jesi bisa kasih lihat ketika Yakub bertemu dengan dia punya kakak Esau, dia langsung bertelut dan ada juga yang berpelukan. Nah, ini mungkin sonde mudah bagi Esau dan pasti ada campur tangan Tuhan dalam ini Esau pun kehidupan sehingga Esau bisa dan mau mengampuni dia adik sendiri. Nah, di sini ketong lihat juga kalau Esau walaupun dia sonde dapat dia punya berkat kesulungan, tetapi dia punya 400 pasukan. Berarti dia nih kaya dia punya hidup pasti diberkati. Nah, itu bukan tanpa alasan adik-adik. Ternyata Esau ini dia juga berusaha
dia sonde menyerah dan dia punya nasib, karena dia sonde dapat itu hak kesulungan biar so mau jadi apa nah jadi apa so, tapi dia tetap berusaha walaupun dia sonde dapat itu hak, dia berusaha supaya dia juga bisa menjadi yang lebih baik. Dan pasti itu adalah campur tangan daripada Tuhan sehingga dia bisa kuat dan mau mengampuni dia adik. Nah, di sini ada beberapa hal kecil yang kita bisa belajar, khususnya satu hal yaitu hal mengampuni. Nah, di sini Kak Jesi kasih salah satu contoh mungkin kehidupan adik-adik mungkin di sekolah, mungkin adik-adik kalau sekarang mungkin ada belajar di rumah, kalau mungkin dulu waktu di sekolah ada adik-adik teman yang suka ganggu adik-adik, suka bully adik-adik semua, pasti adik-adik rasa jengkel. Mungkin juga adik-adik rasa benci dan dia, kenapa dia ini selalu ganggu-ganggu beta ini salah apa dengan dia Tapi adik-adik dong masih mau bisa mengampuni dia, dan juga adik-adik dong harus juga menegur dia. Kalau adik-adik masih bisa mengampuni, berarti adik-adik dong sangat hebat. Nah, mungkin ada contoh-contoh lain yang mungkin nanti adik-adik bisa sebutkan bersama adik-adik pun orang tua. Tapi di sini Kak Jesi mau tekankan bahwa kita bisa belajar mengampuni dari Esau. Esau ini walaupun setelah kisah dari ini, kisah sebelum itu dia sudah terlalu terlihat, tapi dia tetap berani dan mau mengampuni dia punya saudara. Nah, setelah itu ketong juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, ketong juga harus bisa belajar untuk mengampuni. Jadi mengampuni ini bukan hanya satu kali ketong lakukan, tapi ketong lakukan secara terus menerus. Karena apa? Karena sonde mudah untuk mengampuni. Mungkin dalam adik-adik masalah, mungkin adik-adik merasa susah, pamalas mengampuni dia atau pamalas kasih maaf dia. Tapi Kak Jesi sini mau belajar untuk ketong terus belajar untuk mengampuni, walaupun dalam hal-hal kecil atau dalam hal-hal besar. Itu memang sonde mudah, tapi ketong bisa minta bantuan dari Tuhan Yesus. Ketong berdoa, Tuhan, beta mau ampuni beta punya kawan, Tuhan tolong beta supaya beta bisa ampuni dia dengan tulus. Nah, kenapa ketong harus mengampuni? Nah, di sini kita harus mengampuni karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni ketong. Nah, ketong bisa lihat beberapa hal yang tadi sudah Kak Jesi ajarkan kepada ketong tentang hal mengampuni, dan ketong bisa belajar mengampuni dari Bapak Esau dan juga meminta pengampunan seperti Bapak Yakub. Jadi kenapa ketong bisa mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni ketong. Nah, sekian cerita dari Kak Jesi. Sekiranya adik-adik bisa terus belajar untuk mengampuni sesama ketong semua. Amin. Ya, baik, ketong sama-sama tutup kita punya Alkitab dan ketong akan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya apapun yang sudah kami dengar ini ya Bapa, kami yang sudah belajar tentang mengampuni ini ya Bapa, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa, dan kami dapat belajar dan melakukannya terus menerus dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua ya Bapa, untuk menuntun kami agar kami dapat bisa mengerti maksud-maksud daripada-Mu ya Allah. Allah kami di surga, berkati adik-adik dan juga semua guru sekolah minggu ya Bapa. Inilah doa harapan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Adik-adik yang di rumah, tadi kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah dengar cerita Ju yang disampaikan oleh Kakak Jesi. Kami mengharap adik-adik yang di rumah dapat mengerti firman yang sudah dibagikan oleh Kakak Jesi. Dan satu pesan dari kami dan kakak-kakak semua di sini adalah jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin belajar, juga rajin sekolah minggu walau hanya di rumah saja. Kita akan menutup kita pun sekolah minggu dengan doa, dan setelah berdoa kita akan sama-sama menyanyikan pujian Rukun Cinta. Oke adik-adik, baik sekarang kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Kami telah selesai dengan sekolah minggu kami ya Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan juga mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya apapun yang kami dengar ini ya Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Juga memberkati setiap kami ya Bapa, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Allah Bapa kami di surga, inilah doa dan harapan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Rukun Cinta.